Ia ramai menjadi bulan-bulanan dibully netizen di sosial media. Kini Ade Afril, pengacara Bilar, bahkan mengutas bahwa Bilar tidak menyesal karena merasa tidak bersalah, sehingga tidak perlu melakukan permintaan maaf secara publik. Pernyataan sikap Bilar lewat pengacaranya itu pun sontak heboh mengundang reaksi panas netizen. Salah satunya psikolog Lita Gading yang gahar menyentil Bilar dan pihak tim pengacaranya. Lalu kenapa nggak minta maaf aja? Harus kita foto-foto. Ucapan minta maaf itu harus kita foto-foto. Ucapan minta maaf itu. Nggak ada. Dia nggak menyesali karena dia ini nggak bersalah, dia bilang. Kenapa nggak bersalah? Udah damai sama istrinya. Dia nggak menyesali karena dia ini nggak bersalah, dia bilang. Kenapa nggak bersalah? Udah damai sama istrinya. Lalu kalau dia sudah damai sama istrinya, kenapa dia harus minta maaf sama polisi? Istrinya menyuruh kau minta maaf dulu sama kakak, minta maaf dulu sama polisi. Ya Bilar mana mau? Saya salah apa? Bilar mana mau? Saya salah apa? Ya harus kan nepis gini. Udah gitulah. Diperagakan gitu ke saya. Jadi jatuh. Itulah yang jadikan visum. Bener gitu ya? Itu kan nggak adil. Pengacara Bilar bilang bahwa tidak ada tindakan KDRT, kekerasan atau apapun itu, ya, pada Lesti Kejora. Nah, sekarang ada visum, mungkin juga nanti disertakan dengan CCTV, ada keterangan polisi dan ada keterangan laporan polisi dan sebagainya. Dan ada saksi-saksi yang melihatnya. Kok berani ya pengacara mengatakan itu ya? Katanya Bilar lagi stres dan tertekan. Kalau orang lagi stres dan tertekan, jangan dianggap serius perkataannya, dan itu pasti ngaco. Kalau orang lagi stres dan tertekan, jangan dianggap serius perkataannya, dan itu pasti ngaco. Tapi kamu mengabaikan norma-norma kemanusiaan, ya, karena ada orang yang teraniaya dan ada orang yang trauma di balik kasusnya. Sehingga ini penyidik dengan berdasarkan adanya hasil visum kemarin sudah melakukan gelar perkara. Jadi kasus ini sudah kita tingkatkan tahapannya dari penyelidikan menjadi penyidikan. Ya, dinaikkan ke penyidikan karena penyidik berkeyakinan adanya unsur pidana di sini. Unsur pidana ini terpenuhi di dalam laporan ini ya, sesuai dengan pasal yang disangkakan dan undang-undang yang kita gunakan, yaitu terkait dengan KDRT, sehingga dinaikkan ke penyidikan. Hasil visum menyimpulkan ada terjadi tindak kekerasan fisik terhadap diri korban yang menyebabkan beberapa luka di bagian tubuh korban. Lukanya di bagian tangan, ya, kemudian di bagian leher, ya. Tadi secara rinci sudah saya bacakan ya hasil keterangan dari visum tersebut, ya, di mana kesimpulannya adalah terjadi kekerasan fisik dan juga terjadi luka kepada korban atau saudara Lesti. Dan seolah tak cukup tim pengacara saja, Izhar Wilendra, ayah angkat Rizky Bilar pun turut angkat bicara kepada tim Silet terhadap tudingan netizen. Hingga berangkat dari Medan ke Jakarta hanya untuk mengungkap kepada awak media betapa Lesti dan Bilar telah berdamai. Buktinya, Izhar mengungkap bahwa Bilar yang sempat menjenguk Lesti di rumah sakit bahkan menyuapi Lesti. Sebuah cerita yang 180 derajat berbanding terbalik dari pernyataan sikap pihak Polda Metro Jaya yang justru mengungkap bahwa Lesti trauma hingga pasca pulang dari rumah sakit tak mau lagi tinggal satu atap dengan Bilar karena ketakutan. Tentu saja tanda tanya pun mencuat. Mengapa pernyataan pihak kepolisian begitu kontras dengan pernyataan sikap keluarga Bilar? Benarkah pihak keluarga Bilar sengaja melakukan pembenaran? Karena Bilar terlanjur babak belur dihajar hujatan netizen. Untuk menjenguknya benar, kita 2 hari berturut-turut datang. Apa yang terjadi di rumah sakit sampai saat ini, izinkan saya simpen dulu. Cukup saya, Lesti, dan Bilar yang tahu.
Cukup saya, Lesti, dan Bilar yang tahu. Sampai hasil dari pihak kepolisian itu clear, terungkap. Karena hingga saat ini, ya saudara Lesti Kejora itu sangat trauma dan ketakutan dan tidak berani kembali kepada saudara Muhammad Rizky, sehingga berada di tempat tertentu yang dalam pengawasan keluarga besarnya, yang mereka tidak berani melepas saudara Lesti Kejora.